Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Jumat tentunya. Teman-teman, kembali dengan Mary, kita akan belajar bersama lagi. Seperti janji saya Jumat kemarin, kita akan membahas saat Allah menumpas bangsa-bangsa berhala dalam kitab Perjanjian Lama. Oke. Sebelum kita masuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa di surga dan Roh Kudus, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Berkati Tuhan atas kegiatan kami hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Berkati juga yang mendengarkan, itu menjadi sesuatu yang mengubah, memberikan manfaat, dan juga memberikan kami semangat untuk menjadikan hidup lebih baik. Dan firman-Mu sungguh menjadikan kami seperti bintang-bintang di langit. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Jadi saya mau review waktu video saya yang 36 itu saya menjelaskan tentang jika Allah menugaskan orang pilihannya, karena Allah itu memilih secara acak untuk orang-orangnya dia pilih, bukan berdasarkan nama, bukan berdasarkan latar belakang, bukan berdasarkan ada orang bangsa tertentu, enggak juga, tapi semua dia pilih acak. Sebagian besar seperti itu. Tetapi untuk khusus kasus Tuhan Yesus pasti ya, itu kan karena kalian jadi manusia. Kemudian satu lagi Yeremia itu ada di udah pengampunan dosa, udah pengampunan Allah dari sejak kandungan ibumu aku mengenal, itu berarti kan ada. Satu lagi kasus Musa juga itu adalah settingan Allah, bahwa dari sejak lahirnya Allah telah menugaskan Musa melalui orang tuanya, walaupun kejadiannya pada saat itu orang-orang Israel ya susah buat menjaga anak-anak bayi mereka. Dan masa si Musa itu diumpetin, ceritanya dihanyutkan di air dalam sebuah keranjang. Puji Tuhan, Tuhan udah setting ketemu putri Firaun. Terus satu lagi adalah kelahiran Yohanes Pembaptis, itu juga settingan Tuhan, karena ketika Tuhan Yesus sudah ada di perut Maria dari Roh Kudus, Nabi Zakaria dan istrinya Elizabeth yang udah lama gak punya anak, akhirnya mengandung, dan anak itu sejak dari kandungan ibunya sudah punya visi. Jadi saya menemukan hanya ada 3 manusia saja yang Tuhan memilih secara khusus untuk pekerjaan yang sudah ditetapkan dari sejak dari bayinya, dari kandungannya. Kemudian selebihnya dipilih secara acak, jadi bukan berdasarkan apapun, Tuhan pilih semuanya. Kedua, ketika tadi Tuhan memilih secara acak, artinya potensial kita untuk menjadi pekerja-pekerja Allah itu luar biasa ya. Kita menunjukkan Tuhan. Kedua, ketika kita bersyukur kita sudah dipilih, caranya gimana? Ketemu firman Tuhan itu ya. Nah, ketika kita mengenal firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Nah, melalui firman-Nya Allah itu mau memperkenalkan dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, terus bagaimana seharusnya manusia-manusia itu hidup di dunia ini, melakukan tugasnya sebagai wakil agentnya Allah, agent kesehatan dunia ini. Kemudian
Selain memperkenalkan dirinya, Allah mengajarkan ini lewat firman-Nya yang hidup, Yesus, kemudian juga dengan Roh Kudus yang hidup dengan sehingga orang percaya yang sedang baptis. Nah, kemudian memberikan bimbingan. Nah, dan ini Roh Kudus memberikan bimbingan. Waktu zaman dulu itu diberikan hakim-hakim ya yang mengajar para pensiunnya. Saat ini juga masih ada yang saya lakukan saat ini. Terus para orang tua, anak-anaknya, terus para pemimpin gereja, para pemimpin kelompok kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian melatih juga orang-orang di sekitar itu untuk menjadi orang-orang pilihan Allah yang melakukan tugasnya. Ya, setelah diperkenalkan, diajar, dibimbing dan dilatih, Allah itu memberikan tambahan kapasitas, kemampuan, tambahan kepandaian, keterampilan untuk orang-orang itu. Caranya bagaimana? Mengatur sedemikian rupa orang itu, maksud saya juga itu di dalam beragam pergumulan atas kehidupan ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan itu bisa kita terima. Kemudian bagaimana kita bisa hidup menghidupi atau mengenali apa sih yang sebenarnya Tuhan itu di tengah banyaknya kerancuan penyimpangan di sekitar kita. Dan kita dilatih, yang dilatih terutama adalah hati yang dewasa, ketekunan kita, iman kita kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Yang keempat, Allah itu memberikan nama baru bagi setiap orang-orang pilihannya. Bagi yang udah berhasil, kasih nama. Sehingga ketika kita diputuskan, dia punya label. Misalnya, Yesus waktu bayinya lahir ya, diberi nama Yesus Immanuel. Setelah Tuhan Yesus di sini, bayi Yesus sudah gede, nggak berhasil menyelesaikan tugasnya di kayu salib dan bangkit, dia menjadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Saulus, rasul di perjanjian baru yang dulunya jahat banget, kemudian dia mendapat pelatihan dan segala macamnya, dan dia berhasil layangan dia Kudus. Kemudian Simon, murid Tuhan Yesus, dipanggil Petrus. Kemudian Abraham, dulunya namanya Abraham, jadi Abraham. Sarai, jadi Sarai, gitu ya. Terus Yakub, nah dulu namanya Yakub, atau dari nama baru Kristen. Itu sih. Jadi tadi tentang konsep bagaimana Allah memilih, setelah dipilih Allah melengkapi dan modif sedemikian rupa, terus kita disetting, dilatih ya, kemudian diutus melakukan tugas, kasih nama baru, title mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk judulnya tadi kan saat Allah menumpas bangsa-bangsa berhala perjanjian ya. Nah, waktu kalau teman-teman baca di perjanjian lama, banyak itu bangsa-bangsa yang dihabisin ya sama Tuhan, sama Allah, ditumpas gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang hal itu, saya mau ngajak teman-teman membahas tentang pelajari dari Yosua. Awal mulanya ya, Yosua disuruh merebut Kanaan. Kanaan ini tanah perjanjian Allah. Nah,
kita bisa baca di Yosua 1 ayat 2 dan 3. Allah itu bilang begini sama Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, Yosua dan seluruh bangsa ini, bangsa Israel, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terus Tuhan menegaskan, Allah menegaskan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, banyak orang, juga saya berpikir, waduh, Allah kenapa ya kok ngasih tanah Kanaan? Kan di sana sudah ada orang-orang yang tinggal, ya. Nah, bagaimana kan kalau misalnya Yosua disuruh masuk, tapi orang yang lama diapain, gitu kan ya? Kok kejam banget orang yang lama diapain ya? Tapi kita mesti lihat latar belakangnya tentang tanah Kanaan ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Jadi yang diperintahkan Allah ini sebelumnya sudah dibilang pada Musa. Dan sebelum pada Musa, Allah itu sudah berjanji kepada Abraham. Waktu itu orang tanah Kanaan mungkin udah ada atau belum, tapi sudah ada ya. Tetapi Allah udah berjanji Abraham ini menjadi bangsa yang khusus, ya. Di Kejadian 13 ayat 12a, 14b sampai 15. Ditulis demikian, masih namanya Abraham ya, belum Abraham. Abraham menetap di tanah Kanaan. Bilang begitu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Nah, jadi waktu Allah berbicara kepada Abraham itu baru sebatas lihat, pandanglah, ya, sejauh mata memandang itu akan kuberikan. Tetapi pada zamannya Musa, zamannya Yosua, janji ini menjadi setiap tempat yang diinjak telapak kakimu. Nah, realitas ya, dulu baru sampai memandang. Iya, iming-iming bisa dibilang, tapi bukan iming-iming, memang Tuhan benar. Setelah beberapa tahun, puluhan tahun kemudian baru sampai ke Yosua, baru dibilang setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Nah, tetapi pertanyaannya tetap ya, kenapa tanah Kanaan ini kok Tuhan kok berjanji kepada Abraham ya untuk memberikannya? Nah, untuk melihat hal ini kita harus kembali ke belakang banget di kitab Kejadian ayat 10 sampai 6. Saya mau ngajak tentang Kejadian 9 dulu ya. Kejadian 9 ayat 9 ayat 24 sampai 26. Nah, ada kejadian. Oke, sebentar saya ulang lagi. Berarti kita mesti tahu siapa Kanaan itu ya. Kenapa Allah memberikan pokok tanah orang Kanaan itu kepada Abraham. Nah, pada waktu dulu itu Kanaan itu siapa? Kanaan itu adalah anak-anaknya Ham. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya, di Kejadian 10 ayat 1. Nah, siapa itu Ham? Anak di Kejadian 10 ayat 18 dibilang anak-anakmu yang keluar dari Bahtera ialah Sam, Sem, Ham, dan Ham adalah bapak. Nah, jadi waktu kejadian Nuh itu Bahtera, setelah semua manusia habis
bersih. Waktu itu kagak ada orang lagi, baru tinggal turunan aja ya dan teman-temannya. Nah itu ada satu kejadian. Jadi kita ulang ya, saya ulang. Waktu kapal Nuh berlabuh setelah air bah surut ya, udah nggak ada orang-orang lagi, cuman ada Nuh dan ketiga anaknya dari 4 keluarga besar. Itu 4 keluarga itu menjadi keturunan yang sangat banyak. Terus kemudian ada satu kejadian di kejadian 9 ayat 22. Nah, Ham ini bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Jadi kan si Nuh itu kan petani anggur, mungkin dia mabuk, habis makanya kita Nuh itu nggak boleh mabuk ya, kita nggak boleh mabuk kita nggak sadar, dilihat sama Ham. Nah, Ham bukannya ditutupin aurat bapaknya, malah diceritain sama kedua saudaranya. Tadi kedua saudaranya siapa kan? Sem sama Yafet. Nah, setelah itu ketika Ham cerita sama Sem sama Yafet, Ham bukannya nutupin malah cerita. Dan ketika Sem dan Yafet tahu cerita itu, buru-buru dia ambil kain nutupin bapaknya, nutupin aurat bapaknya. Ya, mestinya kan respon yang benar adalah menutup aurat bapaknya. Nah, ketika si bapaknya sadar, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, jadi dia dengar, wah si Ham bukannya nutupin gue, malah dicerita-ceritain gitu ya. Dia mengutuk, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Mungkin lagi kesal kali bawaan. Nah, itulah sebabnya kita para tua atau masing-masing kita untuk berkata dengan baik, tidak mengutuk siapapun, anak kita sendiri juga kasihan ya. Nah, karena ini istilahnya sudah kena kutuk, jadi waktu itu benar ya, ini omongan paling benar, karena dulu pada waktu ini terjadi tentang Kanaan, tertutuklah Kanaan, itu nggak ada orang-orang Kanaan, memang cuma ada 4 keluarga itu aja gitu ya. Terus si Nuh ini bilang gini, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba bagiku. Tadi dibilang terkutuklah Kanaan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Malah dibilang Kanaan jadi hamba bagi ya, waktu ya, hamba juga ya. Jadi ya saya melihat ada perpindahan hak atas kepemilikan tanahnya milik Ham itu kepada Sem, yang sekarang Sem itu keturunan ininya Yakub Israel, Sem Yakub. Makanya dibilang ini adalah persesuaian ya dengan kejadian dari 9 ayat 18, 22, kemudian sampai 24, 26, kemudian di kejadian 10 ayat 6. Nah, sehingga adalah benar ada ketika Allah tidak salah dalam hal ini memberikan janji kepada Abraham waktu itu namanya sejauh matamu memandang, dia kan nggak salah Allah memberikan janji itu. Kemudian dia bilang kepada Yosua, sebenarnya sejauh mana tempat yang kamu injak. Nah, jadi itu adalah tanah orang Israel. Jadi memang udah Allah setting ya, kadang-kadang itu punya orang Israel. Nah, sekarang kita akan lihat masa kininya orang Kanaan itu gimana gitu ya. Tanah Kanaan yang adalah istilah kuno. Zaman sekarang tanah Kanaan itu kita taunya dunia orang saat ini mengenal tanah Kanaan itu sekarang ini adalah Israel.
Palestina, Lebanon, sebagian Yordania, Syria, juga sebagian kecil Mesir, Timur. Nah, pada tahun 1987 ada Hamas yang dibentuk pada masa perlawanan intifada yang terjadi di tepi barat jalur dan jalur Gaza. Tapi sebelumnya Israel udah merdeka. Nah, ini Hamas apa ya gitu? Intifada itu adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Karena Palestina kan jadi keturunan Har yang dilakukan jadi budak Israel. Dia digeser makanan itu. Nah, Hamas terbentuk pada masa ini itu adalah gabungan dari anggota Israel di dalam Muslim Palestina serta faksi agama dari Palestine Liberation Organization. Itu ya sumber datanya ada, saya ambil dari ada di sini ya, www.bbc.com Indonesia. Nah, itu sejarah terbentuknya. Kenapa saya bilang Hamas kan padahal tadi Palestina. Ya Palestina itu kan munculnya di Hamas. Nah, jadi di Palestina itu karena dibilang Hamas itu muncul di Palestina. Di Palestina ada dua kubu politik yang saling berseteru, berantem. Hamas sama Fatah. Kalau Hamas itu partai politiknya berhaluan ideologi Islam, sedangkan Fatah berhaluan ideologi nasionalis sekuler. Dia jadi lebih modern gitu ya ceritanya. Nah, dari kedua kelompok kubu politik ini, Hamas dan Fatah, presidennya waktu itu tahun 2004 Yasser Arafat dari kelompok Fatah. Kemudian dia meninggal di tahun 2006. Sehingga Hamas yang tadinya kalah set sama Fatah, melesat setelah meninggalnya Presiden Yasser Arafat. Hamas memenangkan parlemen, dia menggeser Fatah, lalu dia menempatkan Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri Palestina. Tahun 2008 baru muncul tuh namanya Perang Palestina-Israel. Nah, Palestina sebagai negara mungkin ini kan baru ini ya, karena dua kubu politik ini mungkin saling bertengkar atau apa gitu ya, jadi dibutuhkan yang namanya pendanaan untuk menangani pemerintahan Palestina. Dan di Palestina ini ada banyak negara-negara yang memberikan bantuan dana. Ada Qatar, ada Turki, ada Jerman, Arab Saudi, Uni Eropa, ada Asia, Australia, Norwegia, juga Israel. Walaupun dimusuhin ya, Israel tetap memberikan sumbangan bantuan pada Palestina. Nah, tetapi waktu semasa pemerintahan yang berkibar di musim Fatah itu mungkin belum muncul perang Palestina Israel. Tapi setelah Fatah kalah, Hamas menang, muncul perang Palestina Israel. Penggunaan dananya juga dikuasai oleh kelompok minyak. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti secara, mungkin kita melihat secara legalitas di dunia, orang yang tinggal itu memang orang Kanaan saat itu, tapi orang Israel menduduki itu karena perintah dari Tuhan sendiri, karena itu adalah perintah dari Tuhan, dari Allah. Jadi mana yang mau ikutin? Itu kan orang Israel hanya dia disuruh Allah. Kalau dia nggak disuruh Allah, tidak akan bisa dia mengusir orang
orang Kanaan sehingga mereka bisa di sana. Kemudian ketika mereka dimusuhin banyak orang, Israel itu jadi banyak yang ngirimin bom dan segala macam rudal. Tapi Allah negara Israel juga sangat luar biasa. Walaupun negara Israel itu kecil banget, teman-teman bisa lihat di peta. Dia negara paling kaya, paling makmur, dan paling modern, orangnya pintar-pintar. Terus ya banyak sumber daya alam juga ditemukan di sana. Jadi Israel hampir tidak pernah beli barang-barang impor atau mengkonsumsi barang impor. Jadi sampai dia makan juga adalah barang-barang khusus orang Israel. Sebegitu hebatnya ya. Nah, gimana kalau orang Israel ada di Amerika, di negara lain? Makanya kita kenal namanya makanan kosher, hidup kosher. Mereka mengandung tradisi itu sampai sekarang. Dan puji Tuhan yang luar biasa, ketika dia mengikuti itu, Allah itu sangat memberkati dia. Pembelaan Tuhan ada dia buat hal itu. Nah, sekarang kita masuk. Benar nggak sih orang Kanaan semuanya dihabisin? Ternyata enggak. Ada orang Kanaan yang diselamatkan. Di sini saya mencatat ada 9 item orang-orang suku-suku Kanaan yang masih diselamatkan. Pertama adalah Rahab di Yosua ayat 2, Yosua pasal 2. Kita bersama baca. Sana ketemu Rahab, ada perempuan Sunda yang tinggal di Yeriko. Dia membantu para pengintai Yosua ketika mau masuk ya perang sama Yeriko. Dia meminta Rahab yang membantu utusannya Yosua. Kemudian 2, orang Gideon. Orang Gideon itu takut sama Allahnya Israel. Dia berjanji sama takluk sama Israel. Orang Gideon itu ngakalin Gideon, ngakalin Yosua ya. Nah, pas ketahuan, tapi mereka bilang, ya udah saya pokoknya takluk sama Israel. Akhirnya mereka dibiarkan hidup, nggak dibantai, nggak ditumpas, dan mereka menjadi tukang belah kayu dan timba air untuk orang-orang Israel dan mesbah Allah. Luar biasa ya. Jadi mereka itu 2 contoh ya orang Kanaan yang diselamatkan. Tapi mungkin teman-teman bilang, loh kok diselamatkan harus jadi budak ya? Kan ini sesuai dengan nubuatan atau kutubnya si Bapak itu, gara-garanya ya. 3, ada lagi orang Kanaan yang tinggal di Geser. Itu di Geser itu juga adalah tempat suku Efraim, orang Israel juga tinggal bersama. Orang Geser tinggal di sana jadi budak roti, didiamin aja, nggak apa-apa, nggak dihabisin. Itu pas Yosua 16:10. Kemudian ada orang Yebus. Nah, orang Yebus ini itu penduduk asli, itu orang Kanaan, penduduk aslinya kota Yerusalem. Nah, dia tinggal bareng sama orang-orang dari suku Benyamin, orang Israel di Yerusalem juga. Itu tinggal bareng. Ada di Hakim-Hakim 1 ayat 21 itu sebutnya. Kemudian ada orang Bet-Sean, ada orang Kana, orang Dor, orang Megido. Itu masih juga orang suku-suku Kanaan. Dia tinggal sama-sama sama suku Manasye. Ada Hakim 1 ayat 22. Kemudian ada orang Kitron, orang Nahalol juga diam dulu tinggal bersama dengan orang suku Zebulon Israel. Kemudian ada orang Ako, orang Sidon, orang Ahlab, orang Akisip, orang Helba, Afek, Rehob. Nah, semuanya tuh tinggal bersama sama suku Asher Israel. Kemudian ada orang Bet Semes, orang Bet Anak,
tinggal bareng sama suku Naftali. Kemudian ada orang Amori tinggal bareng sama suku Dan. Ini semua suku Dan ini orang sama. Nah, jadi kita membuktikan bahwa tidak semua orang Kanaan itu ditumpas, dihabisin, atau diusir. Mereka tetap tinggal bersamaan dengan Israel. Ya, jadi orang Israel itu mengambil haknya sesuai apa yang Allah sudah buatkan, bukan karena kesombongan mereka atau tidak. Jadi di Hakim 3 ayat 1 dan 2 ada maksud Tuhan kenapa bangsa-bangsa itu masih diperbolehkan tinggal bareng Allah, nggak harus keluar semua, harus dimatiin semua, enggak. Dibilang seperti ini, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Jadi orang-orang Kanaan itu, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Allah ingin melatih keturunan-keturunan baru dari Yosua yang tinggal di tanah Kanaan waktu itu untuk jadi orang-orang Israel yang tangguh, yang pandai berperang, tampil, cekatan, sehingga dibutuhkanlah orang-orang Kanaan. Ya, nah kalau Ahab dibilangin juga kenapa jasanya nolongin pengintai Yosua. Terus kenapa orang Gibeon? Dia udah mengakui aku takluk sama Tuhan yang Allah Israel. Betul, jadi boleh. Oke. Kemudian alasan Allah. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman, ada selain tadi ada bangsa Kanaan yang dibiarkan tetap ada di sana, tapi ada juga Allah memberikan perintah penumpasan bagi orang-orang anak Kanaan yang lain, ya. Di Ulangan 20 ayat 16 sampai 18 dibilang ada tentang ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik bangsa kamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali. Jangan kau biarkan hidup, tumpas sama sekali. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Jadi boleh ya, sekarang udah ganti nih. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kan semula boleh ya, sekarang nggak boleh. Itu yang saya kasih merah, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Nah, awalnya orang-orang Kanaan itu kan didiamin sama Tuhan, tinggal bareng, nggak ada perintah. Bangsa-bangsa orang Kanaan ini ceritanya ngajarin menyembah dewa Baal. Itulah yang menjadikan Allah mengeluarkan perintah penumpasan, ditumpas, dihabisin. Itu di Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Di 1 Raja 9 ayat 20 dan 21 dikasih tahu lagi, itu semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Heris, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ya. Tuh, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dan dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak kodi. Jadi ketika mereka nggak ditumpas, tadinya kan suruh tumpas, tapi masih hidup, boleh. Sama Salomo mereka dijadiin budak kodi. Kan ada mungkin dia udah lama banget tinggal di daerah itu dan dia maunya ke daerah itu, akhirnya Salomo menjadikan mereka budak kodi, kerja buat Israel gitu ya. Tapi ini juga nggak bertentangan
dengan apa yang sudah dinubuatkan. Soalnya ini kan bukan dinubuatkan deh, untuk dari Bapak Nuh ya Bu, dari untuk Kanaan gitu, untuk Ham akan menjadi yang paling lunak bagi saudara-saudara ya kan, Kanaan Ham akan menjadi pelayan budak bagi Set, dibilang seperti itu ya. Wah, sekali tutup sampai habis 1 tahun, aduh takutnya ya. Nah, tadi kita udah tahu kenapa tanah Kanaan, orang Kanaan itu punya Israel. Orang Kanaan ada yang dijumpas, tapi sebagian ada juga yang masih boleh tinggal. Nah, tapi sebenarnya Allah itu nggak pengen, Allah itu semula nggak pengen menumpas orang-orang. Ya, kalau kita kan Allah itu kan pencipta. Kalau kita juga sebagai pencipta menciptakan sesuatu karya yang gitu bagus. Apakah kita rela? Enggak kan? Kita pelihara. Kita pokoknya bagaimana ya harus tetap ada. Allah itu nggak pengen. Lalu ciptaan itu menjadi cacat, kita buang. Di Amsal 17 ayat 25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memendutkan hati ibunya. Seperti inilah yang dirasakan oleh para orang tua kita, manusia biasa. Dan Allah disebutkan juga merasakan manusia. Dia Allah pencipta, dia juga Bapa, ya kan? Nah, di Kejadian 6 sampai 5 dan 8 itu benar-benar ada tulisannya. Saya baca aja ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, itu saya tebelin ya, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Pilu sama ya, Amsal 17 ayat 25. Allah juga sangat menyesali, aduh kenapa manusia ciptaanku kok jadi bobok gini ya gitu. Nah, sehingga Allah memutuskan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi lu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, inilah alasan adanya kejadian air bah yang besar itu ditumpas semua. Ya. Ada contoh lain yang membuktikan bahwa Allah itu memang bersedih ketika melihat manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia kok jadi ciptaan Allah yang bobok banget ya. Itu Allah bersedih. Di Hosea 2 ayat 13, 14, 19 katakan demikian. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Nah, Allah bersedih, tahu anaknya nakal gitu ya. Allah pengen anak itu jadi baik. Nah, pas dia pengen anak itu jadi baik, Allah itu memberikan kesempatan. Karena Allah ingin berbicara untuk menenangkan hatinya. Nah, Allah bicara menenangkan hati kita gimana ya? Lewat firman-Nya. Makanya kita harus baca firman, harus mendengar firman. Misalnya kita akan tahu hati Allah yang sebenarnya. Katakan lagi ini kan Hosea ini Nabi Allah yang menjadi kekuatan hidup ya. Terus Hosea disuruh kawin menikah dengan perempuan Sunda. Nanti dibaca aja di Hosea 1 ya. Nanti akan orang-orang kita membacanya. Nah, itu saya akan lanjutkan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Jadi walaupun Israel itu gaung pisan, kan dia sebagai bangsa dipilih Allah, si istrinya
ininya contohnya si Hosea sama istrinya sudah itu ya, bilang aku akan menjadikan engkau tuh istriku selama-lamanya, ya kan? Dalam keadilan, kebenaran, kasih setia dan kasih sayang, terus kesetiaan tuh. Walaupun kamu itu bandel, bohong, tapi aku tetap akan menjadikan engkau adalah istriku. Aku akan menjadikan engkau bangsa kesayanganku, yang adil dalam keadilan, walaupun bohong banget. Allah nggak apa jadi pilih kasih gitu ya, Allah bete sama si anak nakal ini, tapi dia tetap adil dalam kebenaran, kasih setia dan nggak akan berubah ya, kasih sayang dan kesetiaan luar biasa ya, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi inilah yang namanya kasih Allah. Allah adalah kasih. Jadi dia apa ya, sungguh luar biasa ya. Ininya gimana kita bandingnya. Tapi bukan berarti boleh banding terus gitu, enggak. Oke. Nah, lanjut. Tadi kan bangsa-bangsa yang nggak nurut ya, bangsa Kanaan yang bikin bangsa Israel tersesat. Nah, sekarang bagaimana orang Israel yang bandel gimana? Sama juga, kena hukuman juga. Ada di Hosea 13, dibilang gini. Kita baca aja di sini ya. Saya titik ambil di Hosea 6, 10 dan 11. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Maksudnya perbuatan dosanya. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umat. Jadi tadi ya ada bangsa-bangsa Kanaan yang dibiarin hidup bersama dengan orang Israel. Terus akhirnya karena bandel bikin orang Israel jadi tersesat ya, nggak taat, bandel sama Allah, sehingga mereka harus ditumpas. Nah, sekarang perlakuan yang sama Allah juga memperlakukan kepada orang Israel, suku-suku itu. Itu ada suku Efraim dan suku Yehuda. Dua suku itu ditegur ya, karena mereka telah menyesatkan teman-teman saudara-saudara sukunya, bangsa. Di Hosea 13 ayat 1, 12 ayat 13. Efraim itu, Yehuda itu kan pemimpin ya. Efraim itu orang besar. Jadi kan Yosua bin Nun itu dari mana? Dari suku Efraim. Nah, dia adalah pahlawan-pahlawan gagah berani. Dia garis depan lah waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, tapi dia entah bagaimana ini kok tinggal bareng sama bangsa orang Kanaan. Loh, kok mereka jadi penyembah Baal, sehingga dia juga dihukum, matilah dia. Ditulis tebal, kesalahan Efraim dibungkus. Wah, kesalahan dibungkus gimana ya? Dosanya disimpan, dibikin makin banyak. Samaria harus mendapat hukuman sebab dia memberontak terhadap mereka akan tewas oleh padang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Itu kejadian. Jadi bukan orang-orang Kanaan yang bandel aja yang dihukum Tuhan, tapi orang-orang dari suku Efraim juga susah banget ya, tewas pedang, bayi-bayi dimatiin ya, perempuan yang mengandung dibelah. Kemudian di Hakim 8 ayat 1, ini adalah sejarah. Kenapa kok Efraim ini makin bohong gitu ya, makin bandel gitu.
Nyata mungkin ya karena apa sih, satu sombong ya, Efraim itu kan gagah berani, pahlawan luar biasa, orang jago perang. Kemudian mungkin ada rasa oh gue nggak dipakai gitu ya, udah lah sendiri gitu ya, merasa gitu, merasa kunjung nggak mau ngapa-ngapain. Nah ini di Hakim 8 ayat 1 terus begini, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami, mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jadi ketika Gideon lagi perang sama Bani Amon, orang Efraim, orang dari suku Efraim dia diajak. Jadi dia merasa kan gue kan orang jago perang, gue gak diajak gitu loh sama Gideon. Gideon menang lagi, tapi nggak pakai orang Efraim. Bisa begitunya ya Tuhan ya, nggak boleh sombong. Nah, nggak dipakai sama Gideon. Lanjut lagi, waktu peperangan Yefta melawan orang-orang Gilead, orang-orang mana nih? Orang-orang Bani Amon. Nah, itu teh ya si Yefta berperang lagi, nggak ngajak lagi orang Efraim ini. Marahlah si orang Efraim. Ya udah, nggak menghormati kami sebagai pahlawan zaman dulu kan, waktu musuh dulu kan, dia kan pahlawan paling top 10 ya, di atas banget, yang hit, tapi nggak diajak ini. Wah, dia marah. Akhirnya timbul perang saudara antara Yefta ini, ayahnya Gilead, itu dari suku Benyamin ya. Iya. Nah, kalau nggak salah itu dari suku Benyamin, kalau nggak salah. Iya. Perang saudara. Terus gara-gara dimulai dipicu sama orang Efraim yang membakar rumah-rumahnya si Yefta. Lalu si Yefta kumpulin suku-sukunya sama ayahnya, satu keluarga besar. Mereka berperang dan Efraim waktu itu kalah, tewas banyak dari seorang suku Efraim, 42.000 orang. Wah, sebenarnya Efraim kan udah sombong banget tuh, rasa kan malah kalah sama si Yefta. Kemudian ini berikutnya adalah fakta bahwa suku Efraim itu benar sudah tidak menaruh otoritas Allah sebagai satu-satunya. Jadi Allah makanya menghukum Efraim ini. Di 2 Samuel 2 ayat 8-10 itu ada kejadian Abner bin Ner, itu panglimanya Saul, Raja Saul ya. Ini telah mengambil Isi-Boset anaknya Saul. Benar dong ya, kan bapaknya mati nih si Raja Saul. Dia mengangkat Isi-Boset anaknya Saul jadi raja dari bapaknya. Dan membawanya ke Mahanaim, ya kan, menjadikan raja atas Gilead, atas orang-orang suku-suku Gilead, suku-sukunya ini Asyuri, Israel, Efraim, dan Benyamin, dan juga orang-orang sekarang. Jadi orang-orang itu disesatkan. Isi-Boset jadi raja cuma 2 tahun, dan selama Isi-Boset menjadi raja itu nggak benar. Dia penyembah dewa Baal, kemudian dia juga tidak adil, berlaku semena-mena, dan tidak menjadi raja sesungguhnya. Hanya bertahan 2 tahun. Ya, itu bisa teman baca di 2 Samuel 2 ayat 8-10. Dan kesalahan lainnya adalah ketika Abner bin Ner tadi mengangkat Isi-Boset, walaupun di mata orang manusia di dunia nggak salah kelakuan dia, kan dia ngangkat anaknya si Saul ya yang udah mati. Tapi salah karena bukan Allah nggak nyuruh dia.
Allah nggak pernah suruh Abner bin Ner itu untuk ngajakin mengangkat si Isi-Boset. Jadi kan kalau raja orang Israel itu harus diangkat oleh Allah sendiri melalui perintah kepada nabinya, Nabi Murapi. Jadi ketika Isi-Boset diangkat menjadi raja, padahal aktualnya kenyataannya itu Raja Daud sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan Allahnya, Tuhan Allah Israel, Allah sudah mengangkat Raja Daud menjadi raja buat Israel, bukan Isi-Boset. Jadi kan ini salah ya, mengacaukan ya, mengecohkan Israel. Itulah yang menimpa kemarahan murka Tuhan menimpa Efraim. Nah, tapi siapa sih sebenarnya Efraim itu? Saya mau ngajakin, ayo, siapa sih teman orang Efraim itu? Jadi, Efraim adalah anak-anaknya Yusuf ketika ada di Mesir, lahir di Mesir. Efraim artinya berbuah lebat. Subur ya, produktif, menghasilkan. Jadi anaknya Yusuf ada dua, Manasye sama Efraim. Kalau Manasye adalah artinya Allah telah membuat aku melupakan segala kesusahan. Dan tadi contoh Efraim, kenapa Allah murka kepada Efraim? Efraim mengalami teman dari Allah, murka Allah tadi yang aja oleh pedang, bayi-bayi, perempuan saling diituin ya. Nah, sebelumnya tahu nggak teman-teman yang saya masih tahu juga, itu Efraim sebelumnya sampai di kitab Hosea, saya itu udah jauh banget. Itu kita mulai dari kitabnya Yakub dulu deh, Yakub dulu. Itu ketika Yakub udah tua, dia mau meninggal, kan harusnya cuma 12 suku kan. Nah, dia memperkati itu 13 loh. Itu ada di Kejadian 49. Kan anaknya Yakub kan ada 12 kan. Anak Yusuf ada 2, dimasukin semuanya sama Bapak Yakub menjadi bagian bakat. Nah, terus kemudian Yosua ya, jadi Yosua dia juga waktu membagikan tanah Kanaan gitu ya, dia membagikan duluan loh, Ruben, Yehuda, Efraim, Manasye, itu kan duluan ini kloter pertama yang dibagi tanah pusaka. Kalau suku Lewi cuma dapat kota-kota yang dihuni, yang didiami karena pengembalaan ternak dan hewan. Terus setelah kloter pertama beres, baru dapat lagi Benyamin, Simon, Sebulon, Isakar, Asyar, Naftali, dan Yosua. Terus waktu berkat semua juga dapat 12 itu. Tapi yang anehnya si Musa nggak menyebutkan Simeon, tapi hanya bilang Yusuf itu ada Efraim dan Manasye. Dan yang paling parahnya menurut saya, kata saya ya, luar biasa nih, di kitab Wahyu ayat pasal 7 ayat 4-8, ini suku Efraim udah nggak disebutin lagi. Simeon yang mulanya waktu Musa nggak disebutin, sekarang di Wahyu di kitab Wahyu kembali disebutkan Yehuda, Ruben, Gad, Asyar, Naftali, Manasye, Simeon. Mestinya itu kan tempatnya Efraim ya, bukan yang lainnya masih tetap Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, kayaknya jangan yang lainnya itu ada. Jadi kalaupun pada mulanya supaya kalau itu terkenal dan kepahlawanan dan jasa besar Yosua bin Nun ya, itu nggak menganggap itu biasa.
Allah ingin kita patuh taat sama sama perintah Dia. Kemudian ini kesimpulan, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ketika Allah menumpas bangsa-bangsa di kejadian perjanjian lama ini, karena orang-orang itu menyesatkan, mengajarkan orang Israel untuk menyembah Allah Bapa, berbuat dosa ya. Jadi Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel, kita, supaya jangan masuk ke Dia. Kemudian Allah tetap membiarkan, ada juga Allah tetap membiarkan bangsa-bangsa Kanaan itu, karena kenapa? Karena mereka menerima otoritas Allah, tunduk kepada perintah Allah, melakukan kebenaran firman, makanya dibiarin hidup. Dan termasuk kita kan gentiles, orang di luar Israel ini menerima kebenaran firman itu menjadi pilihan kita. Wah, luar biasa ya. Allah juga membiarkan suku Efraim menghilang dari bagiannya di akhir zaman, tadi yang kita Wahyu. Wah, jadi kalau misalnya nggak sesuai, tidak melakukan perintah, walaupun Efraim tadinya suku yang sangat luar biasa ya, top 10 ada di kitab Wahyu, nggak disebutin lagi. Dua hal yang saya menjadi perhatian. Tapi dengan hal ini saya jadi mengerti dan jadi sangat yakin ya, teman-teman. Kita tuh harus memelihara keselamatan yang kita terima atas salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Tapi bukan berarti sesuatu yang murahan. Kita harus menghidupi salib Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatan kita melakukan firman. Karena kan kalau salib Tuhan Yesus itu yang memberikan kita kemampuan bagaimana kita bisa sekarang mendekat lagi kepada Allah, bagaimana kita bisa hidup dalam kemurahan Allah, kasih Allah, bagaimana kita bisa melakukan firman ya, karena salib Tuhan itu. Nah, dikatakan di Amsal 10 ayat 16 bahwa upah pekerjaan orang benar, berarti orang yang melakukan kebenaran firman, itu membawa kepada kehidupan. Kan? Penghasilan orang fasik, penghasilan itu upah ya, membawa kepada dosa. Dan dikatakan di Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tadi kan orang fasik membawa kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan Kristus Yesus itu, kita hidup dalam pertobatan, dalam keseharian kita, ketaatan kita. Bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama? Ini nggak ada kesempatan. Kenapa? Waktu itu di orang-orang di perjanjian lama belum ada salib Tuhan Yesus. Salah ditumpah. Termasuk bayi-bayi yang belum lahir, ya, itu juga dianggap pernah berdosa, membawa dosa dari orang tuanya. Jadi kita harus hidup bersyukur ya, di hidup sekarang ini perjanjian baru kita boleh menerima salib Tuhan Yesus, dan kita boleh mengenal firman, mendapat firman, belajar firman, baca firman lagi ya, dengan mudah. Kita lagi duduk santai, kita bisa apa kita baca firman, luar biasa. Oke, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, Roh Kudus yang telah menuntun kami. Kasih-Mu yang sangat luar biasa boleh memperkenalkan kami tentang kasih yang luar biasa itu, dan kami boleh hidup di dalamnya, dan kami dapat kesempatan untuk menerima keselamatan. Janji Allah untuk Abraham dan
juga untuk kami kehidupan bagi kami, upah kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih para teman-teman yang mendengarkan video kali ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan, meneguhkan untuk kami hidup dalam kebenaran senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita sampai di terakhir Jumat depan di tanggal 16. Saya akan mengajak teman-teman kita belajar tentang bagaimana Allah membiarkan bangsa-bangsa berhala di perjanjian baru. Beda lagi ya. Nah, tadinya ada singgung-singgungan tadi kan, di perjanjian baru kita ada salib Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Jumat depan. Haleluya.